PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Nova Soliha, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Pakuan, NIM 0392222432. Saya mengajar di SD Negeri Baros Mandiri 4, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, pukul 8, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5D pada tema 5, Ekosistem Subtema 3, Keseimbangan Ekosistem Pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kalian hadir untuk mempelajari pelajaran selanjutnya hari ini. Kemudian untuk yang hari ini tidak hadir ada? Siapa saja? Iyo, kenapa? Kemudian siapa lagi? Putri, kenapa? Supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dulu dipimpin oleh Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, untuk selanjutnya supaya kita lebih bersemangat belajar di pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Dani. Silakan ke depan. Semuanya berdiri menghadap ke langit. Marilah
tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Jalan memakan dan Satu orang boleh angkat tangannya, dua orang boleh. Apa itu rantai makanan? perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Betul sekali. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan antara urutan dalam makhluk hidup. Beri tepuk jempol untuk Jian dan Hasim. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Good job, yes. Untuk hari ini kita juga akan mempelajari tentang rantai makanan, tetapi kita akan lanjutkan rantai makanan hubungannya dengan jaring makanan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca teks non-fiksi, nanti kalian harus dapat menelaah informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi dengan benar. Kemudian untuk yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, nanti kalian harus dapat memerinci informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Kalian sudah selesai membaca teks bacaannya? Sudah. Judulnya tadi apa? Rantai makanan. Dari makanan. Adakah informasi penting yang kalian temukan? Banyak sekali informasi penting dari teks bacaan ini. Informasi penting adalah sebuah informasi yang sifatnya itu penting yang ada dalam sebuah teks bacaan. Bagaimana cara mencari informasi penting? Ini adalah cara-cara untuk mencari sebuah informasi penting. Nah, yang pertama, dari teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Tahu teks fiksi? Ada yang suka membaca novel, komik? Itu adalah sebuah teks fiksi. Artinya bersifat karangan hasil karya orang. Tapi karangan tidak ada di dunia nyata. Kalau non-fiksi berarti isinya mengenai informasi yang sebenarnya berisi fakta dan terjadi di dunia nyata. Untuk mencarinya, yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Tadi kalian sudah membaca teks tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Yang kedua, pahami setiap kalimatnya. Dan yang ketiga, temukan unsur pembangun 5W1H. Maksudnya apa? Yang kelima, kata tanya ditambah satu. Apa saja? Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Satu lagi yang disingkat jadi adik Simba. Yang selanjutnya, tandai informasinya biar tidak lupa, biar tidak membaca ulang kalian. Jadi setelah membaca, tandai yang pentingnya yang mana. Selanjutnya, tulis kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri agar kamu lebih memahaminya. Setelah menemukan, setelah tandai, tulis ulang menggunakan bahasa sendiri, bukan bahasa buku. Kalau menggunakan bahasa dari buku, nanti kalian gampang lupa karena susah. Jadi tulis ulang pakai bahasa sendiri. Coba sekarang dilihat di paragraf pertama. Informasi penting apa yang terdapat pada paragraf ini? Boleh, Jian? Ketergantungan makhluk hidup Ya. dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan dalam sebuah ekosistem. Jadi, kata Jian, setiap makhluk hidup itu saling bergantung, saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Betul. Ada lagi informasi penting apa di paragraf 1? Ada makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, disebut sebagai apa?
karena dia bisa membuat makanan sendiri. Menggunakan bantuan siapa? Bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Ya. Selanjutnya di paragraf kedua, silakan lihat lagi. Informasi penting apa yang ada di paragraf 2? Boleh kasih. Nah, jadi energi dari satu makhluk hidup itu mengalir. Maksudnya, coba dilihat ke sini semuanya. Tadi yang membuat makanan siapa? Tumbuhan. Dalam gambar ini adalah padi. Padi mempunyai energi dimakan oleh belalang. Energi di dalam belalang kemudian pindah karena belalang dimakan oleh katak. Pindah lagi energi dari katak ke ulat karena katak dimakan oleh ulat. Jadi energi dari padi terus berpindah sampai ke ulat. Begitu ya. Paham di sini cara mencari informasi penting? Untuk selanjutnya kalian sudah duduk secara berkelompok. Sekarang Ibu bagikan LKPD untuk membimbing kalian dalam mengerjakan kerja kelompok. Silahkan LKPD-nya dibuka di kegiatan pertama. Sekarang kita akan membuat sebuah peta pikiran berdasarkan teks bacaan non-fiksi yang telah kalian baca. Silakan dikeluarkan kertas gambar yang kecil serta alat tulis dan kertas origami. Gunting keluarkan juga. Silakan buat peta pikiran berdasarkan teks non-fiksi yang tadi sudah dibaca. Apa saja informasi penting dari setiap paragraf? Menggunakan bahasa kalian sendiri. Tulis informasi pentingnya di kertas origami, kemudian gunting, bikin bentuk sesuai kreativitas kalian. Nanti ditempel di kertas gambar yang kecil. Silahkan dimulai. Barusan kalian sudah membuat sebuah peta pikiran berdasarkan informasi penting pada teks bacaan non-fiksi yang berjudul Jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Selanjutnya silakan amati video berikut. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman tadi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular.
Sementara itu ulat dan ilalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan ilalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Ilalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Berdasarkan video yang telah kalian tonton barusan, informasi apa yang kalian peroleh? Tadi videonya menjelaskan tentang Jaring makanan. rantai makanan dan Jaring. apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan makan dimakan antara sesama makhluk hidup. Terus hubungannya dengan jaring-jaring makanan apa? Hubungannya? Tadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan atau beberapa rantai makanan yang menjadi jaring-jaring makanan. Dari beberapa rantai makanan berkumpul menjadi satu jaring makanan. Tadi ada hewan apa saja di ekosistem sawah? Belalang, ular, katak, tikus, ayam, terakhir elang. Padi, iya betul. Nah, padi berperan sebagai apa? Padi itu berperan sebagai produsen. Kenapa disebut sebagai produsen? Karena bisa membuat makanan sendiri. Bisa membuat makanan sendiri. Kalau tadi yang konsumen siapa saja? Ular, elang, ayam. Siapa konsumen yang berada pada tingkat puncak? Elang. Kenapa berada di tingkat puncak? Karena memakan semua makhluk hidup. Ada di mana padi-padi itu? Padi-padi itu dimakan belalang. Ada di mana belalang itu? Belalang itu dimakan oleh katak. Ular dimakan elang, elangnya mati menjadi pupuk padi. Nah, seperti itu untuk lagu dari rantai makanan supaya kalian lebih ingat. Untuk selanjutnya, silakan keluarkan kertas gambar yang besarnya. Kita akan melaksanakan aktivitas kelompok yang kedua, yaitu untuk membuat sebuah jaring-jaring makanan. Tetapi untuk membuatnya, kalian harus men-scan barcode yang ada di belakang kalian. Ya, scan barcode-nya melalui Google. Nanti telusurinya berupa telusuri gambar. Ya.
Nah, silahkan diperlihatkan peta pikirannya. Nah, ini adalah peta pikiran dari kelompok sawah. Coba dibacakan dulu. Informasi penting apa yang diperoleh oleh kelompok sawah? Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem hidup, mendapat energi dari tumbuhan atau hewan lainnya. Sekarang silakan dijelaskan. Tadi sudah membuat jaring-jaring ekosistem sawah. Silakan dijelaskan. Dimulai dari apa? Diperlihatkan ke teman-temannya. Dimulai dari siapa produsennya? Pohon dan terus lanjut. Dari ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh, kemudian ulat, terus tadi belalang dimakan katak, katak dimakan, satu lagi tikus dimakan, ularnya dimakan. Nah, jadi ini adalah jaring-jaring makanan di ekosistem sawah. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok ekosistem sawah? Ada? Danis mau bertanya katanya, silahkan Danis. Konsumen puncaknya katanya siapa? Oh, konsumen puncaknya di ekosistem sawah adalah elang. Betul ya, konsumen puncaknya adalah elang. Tepuk tangan dulu untuk kelompok sawah karena sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, jempol, yes. Barusan kalian sudah membuat sebuah jaring-jaring makanan. Jadi kesimpulannya, jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Setiap ekosistem berbeda makhluk hidupnya, berbeda. Apakah makhluk hidupnya saling bergantung dengan yang lainnya? Iya. Iya. Jadi setiap makhluk hidup itu saling mempengaruhi. Untuk selanjutnya, siapa yang mau menyimpulkan? Yang mau membuat kesimpulan? Sudah belajar apa saja kita hari ini? Ya. Terus mencari informasi penting dari teks bacaan non fiksi yang berjudul Rantai Makanan. Kalau non fiksi itu artinya tadi apa? Teks bacaan yang nyata. Tepuk tangan dulu untuk Rizky. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk meriah. Meriah. Kurang meriah. Meriah. Lebih meriah. Untuk selanjutnya, karena barusan juga sudah bisa membuat kesimpulan, berarti kalian sudah siap untuk mengerjakan soal. Soalnya berupa pilihan ganda, ada 10 soal. Silakan bukunya simpan di depan, tidak ada yang dibuka. Jaring-jaring makanannya ditutup semuanya. Informasi pentingnya juga ditutup. Seperti kelompok dari ekosistem hutan. Rapi.
Silahkan tulis perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Jelaskan ya. Yang sudah menulisnya silakan untuk ditempel di depan.